Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون في هذه المناسبة البديعة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam pengertian yang paling sederhana, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maupun takwa dalam pengertian yang lebih mendalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema berperan dalam kebangkitan umat. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitul Salam yang dicintai oleh Allah, sebagai sebuah bangsa, sebagai bagian dari umat Islam dunia, tentu kita perlu untuk melakukan introspeksi diri dan bermuhasabah tentang sejauh mana kualitas kita sebenarnya sebagai sebuah pribadi, sebagai sebuah bangsa, dan sebagai sebuah umat. Dan di antara pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas itu adalah pertanyaan yang penting sekali. Sejauh mana hari ini kualitas akhlak kita? Sejauh mana hari ini kualitas moral dan integritas kita sebagai sebuah umat? Dan dari data-data yang ada, data-data itu menunjukkan angka-angka yang membuat kita menangis. Data-data itu menunjukkan tentang indikator adanya kemerosotan dan kemunduran akhlak. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kita membaca, kita mendengar kerusakan moral terjadi di semua lini di bangsa kita. Pada level elit, pada level pimpinan-pimpinan kita, perilaku korupsi tidak kunjung berhenti. Angka-angka yang dikorupsi semakin fantastis dan mencengangkan. Pelakunya semakin merata dari pucuk pimpinan sampai pegawai rendahan. Masih di level elit, di level pendidikan khususnya di perguruan tinggi, baru saja Indonesia terpilih sebagai negeri terburuk kedua dalam hal ketidakjujuran ilmiah. Artinya
praktek-praktek plagiasi, plagiat, contek menyontek, jual beli guru besar, pelaku joki menjadi hal yang lumrah di dunia pendidikan kita. Pada level menengah jauh lebih buruk lagi. Judi online telah merasuki sel-sel darah dan sumsum tulang bangsa kita. Tahun 2023 ada 323 triliun uang beredar dalam praktek judi online. Dan pada tahun pertengahan Juli 2024 ini angka itu dimulai kembali menjadi 100 triliun, dilakukan oleh 3.230.000 warga Indonesia yang di dalamnya adalah umat Islam. Pada level di bawah, adik-adik kita pelajar SMP, SMA tak henti-hentinya melakukan tawuran, tak henti-hentinya melakukan praktek-praktek bullying, ejekan, mulai dari bullying verbal sampai bullying fisik. Dan data yang terbaru yang semakin membuat kita miris, anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak balita kita yang berusia 1 sampai 5 tahun terancam bahkan sudah mengalami kecanduan game online yang mengandung unsur kekerasan dan mengancam perkembangan mereka di masa depan. Indonesia emas pada satu abad di 2045 yang menjadi cita-cita kita terancam tidak terjadi, terancam tidak terwujudkan. Tentu jamaah sekalian, data-data tentang kerusakan moral itu akan semakin banyak dan tidak mungkin diurai dalam kesempatan yang terbatas ini. Sesungguhnya hari ini kita berada pada zaman edan. Kita berada pada zaman kepalsuan, di mana kemunafikan dan kepalsuan sudah menjadi perilaku yang biasa. Sesungguhnya krisis kita sudah bukan lagi krisis akhlak dan moral. Krisis kita sebenarnya adalah sudah tidak mampu menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, dan mana yang batil. Hadirin jamaah sekalian, jamaah Jumat Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah. Tapi ini sebuah pembelajaran sekaligus peringatan bagi kita semua. Tentu kita tidak ingin berhenti hanya dengan mengutuki zaman, hanya dengan menyumpahi zaman, hanya dengan menyalah-nyalahkan zaman, apalagi mengkambing hitamkan satu sama lain di antara kita. Tidak dan bukan itu solusinya. Maka yang bisa kita lakukan dalam rangka pembenahan ini atau bahkan mungkin membalikan keadaan ini, kita harus kembali lagi kepada Allah dan Rasul. Kita harus kembali lagi kepada Islam dan kemuliaannya. Kita harus kembali lagi kepada jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Sekurangnya ada 3 poin yang menurut khatib bisa kita lakukan dalam keadaan ini. Yang pertama adalah bangun kesadaran diri. Bangun kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah ingat kepada Allah. Setelah ingat kepada Allah, kita akan tahu siapa diri kita sesungguhnya, siapa kita sesungguhnya. Dan Allah di dalam Al-Quran sudah menyampaikan pesan yang sangat kuat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Engkau hai umat Muhammad, engkau umat Islam adalah umat terbaik yang pernah aku lahirkan, yang pernah aku ciptakan, yang pernah aku tumbuhkan di antara umat-umat manusia. Selama engkau masih mau berbuat baik, menyuruh perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk, dan selama engkau masih beriman kepada Allah.
Bangun kesadaran diri kita, bangun jati diri kita. Kita adalah elang-elang terbaik ciptaan Allah. Yang kedua adalah bersihkan diri. Mari jamaah sekalian, kita bersihkan diri kita, bersihkan hati kita, pikiran kita, mental kita, jiwa kita, tubuh kita. Bersihkan dari segala penyakit-penyakit, bersihkan dari segala dosa-dosa, bersihkan dari segala kemaksiatan-kemaksiatan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, singkaplah selimutmu, besarkanlah nama Tuhanmu, sucikan dirimu, dan bangunlah peradaban. Kita harus bersih karena sapu yang kotor tidak bisa membersihkan ruangan. Kita harus bersih karena Allah menginginkan satunya hati, satunya pikiran, dan satunya tindakan di dalam diri kita. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah begin and take action. Mulailah berbuat, mulailah berkarya, mulailah berprestasi. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan berbuatlah engkau wahai umat, berbuatlah engkau wahai umat Islam, maka Allah akan melihatmu, Rasul akan melihatmu dari surga, dan orang-orang mukmin akan melihat. Mulailah kita berbuat, mulailah kita mengambil peran-peran yang mungkin dan pasti bisa kita lakukan. Apapun profesi kita hari ini, seorang pejabat, seorang aparat, seorang pengacara, seorang dokter, seorang mahasiswa, seorang pelajar, apapun, ambillah peran untuk memajukan umat. Ambillah tindakan untuk memajukan umat. Buat apa kita kaya sendirian? Buat apa kita sukses sendirian? Buat apa kita jaya sendirian? Tapi di depan mata kita, bangsa kita mengalami kerusakan mental dan akhlak. Mari bangun pikiran positif dan ambil action, mengambil peran yang mungkin bisa kita lakukan. Mari kita ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, kolega-kolega kita untuk segera meninggalkan zaman yang rusak ini, memberhentikan perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Insya Allah, dengan ketiga langkah ini, jika kita istiqomahkan, jika kita langgengkan dan sinambungkan, atas izin dan ridha Allah, kita akan mendapatkan cahaya dari Allah, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah, kita akan mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Allah untuk seterusnya memajukan umat ini. Dan umat Islam Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam kebangkitan abad Hijriah, akan menjadi barisan terdepan dalam memajukan umat Islam di seluruh dunia. Dan negeri kita, negeri Indonesia yang kita cintai, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, damai, sejahtera, makmur, bahagia lahir dan batin karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal ibad ittaqillaha waf'alil khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Baitus Salam yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah kedua ini khatib hanya kembali mengingatkan bahwa kita punya tantangan besar. Kita punya PR besar untuk kembali membenahi umat, membenahi bangsa ini. Kita tidak bisa berdiam diri merasa berada di jalan yang benar tanpa memedulikan di sekitar kita. Mari kita bergandeng tangan dengan orang-orang yang bisa kita ajak. Mari kita ajak orang-orang yang bisa kita ajak untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.